Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, para murid ini gagal fokus. Di dalam sebuah perjalanan, Yesus memberikan pengajaran kepada mereka bahwa Yesus sebagai anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, lalu kemudian dibunuh, dan 3 hari kemudian bangkit. Yesus sedang memberikan pengajaran pada para murid tentang ini. Tetapi para murid itu malah gagal fokus. Mereka bukannya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Yesus, tetapi malah sibuk ngobrol mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka malah sibuk ngobrol soal posisi duniawi. Kalau ini kemudian digunakan untuk melihat kenyataan, tidak sedikit orang yang juga kadang gagal fokus. Misalnya kita sedang ngobrol dengan siapa, yang diajak ngobrol bukannya memperhatikan apa yang kita sampaikan, tapi malah mungkin sibuk dengan HP-nya dan seterusnya. Saudara sekalian yang terkasih, rupanya fokus pada Yesus, menghargai Yesus bukan hal yang mudah. Maka ini menjadi tantangan. Belajar dari para murid tadi, bagaimana kita fokus, kita menghargai Yesus, dan tidak seperti para murid tadi yang malah sibuk sendiri. Yang juga menarik adalah respon tanggapan Yesus. Ternyata Yesus itu tahu apa yang diperbincangkan oleh para murid mengenai siapa yang terbesar. Lalu Yesus memberikan tanggapan, ini yang terbesar. Yang terbesar adalah yang terkecil. Yang terhormat adalah yang mau menjadi abdi.
yang mau menjadi pelayan bagi semuanya. Inilah yang terbesar. Murid-murid memperbincangkan soal yang terbesar, dan Yesus juga punya ajaran tentang yang terbesar, tetapi memang berbeda. Dan Yesus memberikan tanggapan, menyampaikan yang terbesar menurut Yesus itu kepada para murid. Dan contoh yang seperti itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus terbesar, tetapi terbesar dalam arti dia melayani bagi semuanya. Dia menjadi yang hina-hina, bahkan paling hina di antara yang lain. Inilah semangat yang disampaikan oleh Yesus dan dihidupi oleh Yesus tentang yang terbesar. Saudara sekalian yang terkasih, ketika kita sendiri barangkali kita memikirkan sesuatu. Ketika kita bersama dengan orang lain, entah di rumah, entah di tempat lain, barangkali kita ngobrol tentang sesuatu, bertolak dari pengalaman yang di Injil tadi. Kita yakin bahwa ketika kita sendiri memikirkan sesuatu, Tuhan Yesus mengetahui. Ketika kita bersama orang lain dan ngobrol tentang sesuatu, kita yakini Tuhan Yesus juga mengetahui. Dan lebih dari itu, kita juga yakin, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus pun pasti juga memberikan respon, memberikan tanggapan, memberikan pandangan tentang sesuatu yang kita pikirkan ketika kita sendiri, juga tentang sesuatu yang kita obrolkan dengan sesama. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk rendah hati. Kita juga mohon supaya peka Tuhan Yesus memberikan tanggapan apa tentang sesuatu yang kita pikirkan, tentang sesuatu yang kita perbincangkan dengan orang lain. Tuhan memberkati.